Jika keempat item tadi tidak dijalankan dengan baik, maka jangan heran ya jika misalkan di kolam Anda airnya bau ataupun ikan sering mati ya, sering banyak penyakit, sering banyak masalah, ataupun ikan yang tidak besar-besar ya, ada yang besar kepalanya saja atau dalam waktu sekian bulan ya, itu ikan masih aja segede-gede gitu aja. Nah berarti ada yang salah dari cara Anda berbudidaya ikan lele ini dalam hal pembibitannya. Ataupun misalkan Anda kesulitan dalam menjual ya, menjual produk Anda, itu bisa saja ada kesalahan dalam manajemen Anda berbisnis ya, ataupun ada kesalahan manajemen dalam Anda berbudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello filosofi lovers dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya usaha Anda tambah maju ya, tambah sukses, amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai usaha ya, pembibitan lele. Jadi ya kita akan kumpas tuntas seperti apa sih bisnis budidaya lele ini untuk pembibitan tentunya ya, segmen pembibitan. Karena apa? Karena peluang pasarnya itu sangat tinggi ya, seperti kita ketahui lele itu kebutuhan konsumsinya cukup besar ya, apalagi di kota-kota besar. Adanya warung pecel ataupun rumah makan ya. Lalu mengapa sih masih banyak yang gagal ya, masih banyak yang tidak berhasil? Ada saja kendala, mungkin Anda belum memahami 4 hal berikut ini ya. Tolong disimak. Yang pertama yaitu tentang kolam ya, yang keduanya dari indukan, yang ketiganya dari sistem budidaya, dan yang keempat ya, yang terakhir yaitu dari sistem pasarnya atau marketnya. Sebelum ke pokok bahasan, di sini saya ingin menekankan ya disclaimernya, bahwa apa yang saya sampaikan sekarang merupakan pendapat atau hasil dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi seandainya ada ya perbedaan pendapat di antara kita, semoga bisa menjadikan sebuah perbaikan untuk usaha kita bersama ya, khususnya di pembibitan lele ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, untuk yang pertama ya, seperti yang disampaikan di awal, yaitu mengenai kolam. Mungkin sederhana ya, semua orang pernah melihat atau pernah membuat ya. Seperti kita ketahui, kolam itu merupakan media atau tempat atau wadah ya, penampungan air untuk tempat hidup dan berkembang, bahkan bereproduksi ikan yang kita pelihara. Untuk mempermudah ya, dalam penjabarannya kita klasifikasikan, kita bagi. Jadi dalam pembibitan itu ada yang namanya kolam pemijahan atau kolam untuk kawin ya. Yang keduanya yaitu kolam untuk penetasan telur, dan yang ketiganya yaitu kolam pendederan. Tapi mungkin ada juga yang menggunakan satu kolam besar untuk keseluruhan ya. Cuman catatannya, kenapa saya dibuat 3 seperti ini? Karena saya biasa menggunakan ukuran kolam yang kecil-kecil ya, lebar 1,5 dengan panjang rata-rata ya bisa 2 bisa 3 meter, dan ketinggian kolamnya 50 cm. Nah sebagaimana kita ketahui, untuk proses pengawinan atau apa ya, untuk proses mencetak bibit, jadi urutannya kita pilah indukan, lalu kita pasangkan ya antara jantan betina, kita simpan kakaban atau media substrat ya, tempat nempel telur, lalu diisi air, dan indukan dimasukkan sepasang ataupun lebih ya ke situ, dan besoknya baru kita ambil telurnya. Indukannya dipindah lagi ke kolam penampungan indukan biasanya. Jadi dibiarkan telur itu menetas di kolam tersebut atau di kolam penetasan.
Untuk lebih detailnya ya mengenai proses pengawinan atau pembibitan, nanti akan saya buat video terpisah, linknya tinggal diklik di atas ya, atau nanti di deskripsi, silahkan dicek. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana ya, kita lanjut lagi mengenai kolam. Nah di sini sebetulnya kita bisa menggunakan bahan apa saja, yang penting tidak bocor ya, bisa menampung air. Mungkin yang umum di kita biasanya untuk pembibitan itu menggunakan kolam darat ya, dalam artian kolam darat yaitu kolam di atas permukaan, entah menggunakan bahan dari tembok atau beton atau semen ya, bisa juga plastik atau terpal yang diberikan rangka, bisa juga pakai bak fiber, ataupun untuk intensif biasanya suka menggunakan akuarium ya, jadi indoor itu pun bisa. Nah tapi ada yang harus menjadi titik perhatian kita, dimana untuk larva atau rayakan ini konstruksi kolam harus aman ya, harus aman, harus nyaman, harus sehat, terus harus mudah untuk pembersihan ataupun perawatan ya dari orang yang memeliharanya. Nah ini semua itu terkait dengan sistem sanitasi ya. Nah bagaimana sih yang bagus? Nah yang bagus itu kalau menurut saya, yang saya terapkan di daun dinar multifarm, yaitu menggunakan central bottom drain ya. Jadi posisi pembuangannya itu ada di tengah, terus di bawah posisinya kalau di orang sini nyebutnya mayat ya, jadi semua miring ke tengah itu, dan di tengahnya nanti dikasih cekungan. Untuk apa? Untuk menampung kotoran, dan seandainya kita nanti pas panen itu ikan memudahkan dalam proses pemanenan. Nah nanti dibuat overflow ya, bisa dilihat di gambar, kurang lebih seperti itu sistem sanitasinya. Lalu prinsip kerjanya seperti apa sih? Bisa dilihat di gambar ya. Jadi posisi lantai itu semua miring ke tengah, dan di tengah ada cekungan, dan juga ada filter atau saringan ya yang disesuaikan dengan ukuran ikan. Jadi ketika ikan itu makan ataupun ada pakan yang sisa ya, atau kotoran dari ikan itu akan berkumpul di tengah. Ketika kita melakukan pembersihan itu cukup mencabut posisi pipa yang ada di luar. Nanti bisa kesedot dan dikira-kira amoniak dan kotorannya sudah kebuang, kita tinggal tutup lagi. Entah bisa seperti itu, atau kita menggunakan prinsip kerja overflow. Jadi kita kocor dari atas ya, entah seminggu sekali ataupun misalkan tergantung ya periode, tergantung dari probiotik ya, tergantung dari kekuatan ekosistem yang tercipta di kolam kita. Nanti keluar kotoran, maka ikan pun akan sehat. Itu biasanya ya, biasanya setelah peralihan dari pakan ya, dari cacing lari ke pelet. Nah di situ yang sering terjadi trouble, sering terjadi permasalahan. Nah itu sekilas ya mengenai kolam. Jadi coba dianalisa kolam yang sudah ada di tempat saudara atau di tempat Anda itu memenuhi kriteria tadi enggak gitu. Jadi yang diperhatikan kan, untuk pembuatan kolam dibuat kecil-kecil ya, untuk mempermudah penanganan, dan juga bisa istilahnya gini, kalau seandainya misalkan satu indukan ya 1 kilo kita gabungkan jadi satu, ketika ada trouble maka semuanya akan terkena imbas. Tapi kalau seandainya misalkan satu indukan itu kita bagi dengan 5 kakaban atau 5 injuk, dan satu injuk itu dipakai untuk satu kolam ya, itu biasanya sih kalau indukan resmi dari balai bisa sampai 8 sampai 12.000 untuk satu kolamnya, dengan ukuran indukan ya 900 sampai 1 kg ya, tergantung perawatannya. Terus diperhatikan juga untuk kesehatan ikannya, kenyamanan ikannya ya, dan juga keamanan ya dari predator dan lain-lain. Dan yang terakhir mungkin untuk kemudahan kita dalam hal penanganan tadi ya, entah itu perawatan, pergantian air, pemberian pakan, ataupun untuk pemanenan.
Adapun untuk jumlah ya, untuk jumlah kolam sendiri berapa sih ketika kita harus memulai, itu nanti hubungannya dengan orderan ya, akan kita bahas di akhir. Jadi mengenai marketnya, berapa sih pesanan yang bisa kita ciptakan. Nah itulah jumlah yang harus kita siapkan dalam kolamnya. Karena apa? Karena kunci di lele itu untuk di pembibitan bukan sekali cetak langsung banyak ya, tapi kontinuitas. Karena apa? Karena yang dibutuhkan itu ukuran yang seragam. Nah nanti kita bahas di akhir. Lalu yang selanjutnya kita bahas ya, yang nomor 2 yaitu mengenai indukan. Lalu apa sih kriteria kita ketika memilih atau menentukan indukan yang akan kita perbanyak di tempat kita? Nah di sini kebanyakan ya, mungkin salah satunya kegagalan dari para pembibit itu salah satu faktor yang paling besar yaitu dari indukan. Kenapa? Karena dari indukan, karena indukan itu sepengalaman saya ya, harus jelas asal usulnya. Ada beberapa parameter yang harus dicapai ketika kita menyebut indukan itu unggul ya, bibit yang kita hasilkan itu berkualitas. Jadi kriterianya yang pertama asal usul, yang keduanya jenis, dan juga jumlah ya. Dan jenis dan jumlah ini nanti menentukan pasar mana yang akan kita istilahnya apa ya, kita tuju, kita garap. Kenapa asal usul itu penting ya? Karena ketika kita mencetak bibit ya dari indukan yang istilah asal usulnya tidak jelas, nanti hasilnya pun ya sudah bisa ditebak ya, kemungkinan tidak jelas. Nah di Indonesia ini sudah ada balai atau instansi ya dari dinas untuk meriset atau melakukan apa sih namanya, pemuliaan dalam hal genetik ya. Untuk menciptakan bibit unggul itu diperlukan beberapa parameter. Nah parameter ini biasanya berhubungan dengan kriteria-kriteria unggul ya. Contohnya berapa lama sih waktu si calon indukan itu mencapai bobot untuk matang gonad pertama ya, dari beratnya berapa, waktu lamanya berapa. Nanti berhubungan dengan jumlah telurnya, terus juga dengan keseragaman nanti bibitnya ya yang dihasilkan, terus dari efisiensi pakan, dari daya tahan imun ya terhadap penyakit, maupun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap konsumsi ya. Nah itu biasanya parameter-parameter seperti itu digunakan oleh balai, entah dengan metode rekayasa genetik ya, ataupun dengan ilmu breeding seperti selective breeding maupun crossbreed ya, atau crossbreeding. Nah ketika Anda ya bisa melakukan hal-hal semacam itu selama hasilnya bisa Anda pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena nanti berhubungan dengan petani pembesar ya, dalam artian Anda tidak merugikan orang lain, sebetulnya bisa-bisa saja istilahnya apa sih, melakukan sendiri selama ilmunya ada dan juga sarananya Anda bisa melakukan riset tersebut. Dan yang terakhir mengenai indukan yaitu proses perawatan di farm kita ya. Karena ya meskipun indukan unggul, seandainya Anda merawatnya kurang baik, maka ya jangan berharap hasilnya pun akan memuaskan. Nah untuk perawatan sendiri biasanya untuk indukan ya, untuk mematangkan telur ya, mematangkan gonad itu biasanya diberikan makanan tambahan ya selain pelet khusus indukan, yaitu dengan menambahkan protein hewani ya, bahan-bahan yang berprotein hewani, contohnya dengan keong mas ya, ataupun keong racun, bekicot. Dan di daun dinar ini kami menggunakan yuyu atau ketam, ikan-ikan rucah kecil ya, entah sepat atau wader ataupun ikan-ikan laut lainnya. Nah ketika kita memberikan perawatan yang maksimal ya, dalam perawatan pakannya maupun dalam sanitasi airnya ya, diharapkan kita bisa maksimal nanti dalam hal menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas ya. Hal selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam pembibitan yaitu
sistem budidaya ya, berkaitan dengan pemeliharaan larva sampai menjadi bibit yang layak jual atau ukuran yang diminta oleh konsumen kita. Sistem budidaya ini meliputi manajemen air ya. Karena apa? Karena ketika kita memelihara ikan atau ya di kolam kita, maka lama kelamaan air tersebut harus kita treatment ya, karena kalau tidak maka akan terjadi polusi atau kerusakan dari media atau air tersebut. Nah, manajemen air ini banyak ya progresnya, ada yang menggunakan sistem kocor, ada yang menggunakan sistem kuras, ataupun ada yang menggunakan mikroorganisme ya, entah berbentuk bakteri ataupun fungi ya, jamur atau kapang, untuk merawat airnya itu dari kerusakan ya, entah dari pembusukan misalnya amoniak ya dengan bakteri Nitrobacter dan lain-lain. Nah, kami di Daun Dinar melakukan pendekatan alami ya. Jadi prosesnya itu secara garis besar kita berusaha menciptakan ekosistem di kolam kita ya, minimal bisa mensupport atau mendukung kehidupan ikan dengan menggunakan probiotik ya, yang berisi bakteri-bakteri ataupun jamur dan kapang ya, dimana isinya itu bertugas untuk mengurai limbah atau sisa-sisa kotoran yang terdapat di dalam kolam yang dihasilkan selama kita proses berbudidaya, sehingga kualitas air selalu terjaga ya, dengan kita menerapkan SOP untuk manajemen air ini atau perawatan air ini. Saya contohkan misalkan seminggu sekali kita buang air dasar ya, dengan membuka paralon yang tadi kisaran di antara 10-20%, lalu kita tambahkan air baru, lalu kita masukkan lagi probiotik ya untuk meregenerasi. Ya, diharapkan di situ bisa menetralisir dampak negatif dari limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa pakan maupun dari kotoran ikan tersebut. Setelah Anda menguasai manajemen air ya, yang selanjutnya yaitu manajemen pakan. Jadi dari jumlah, dari kualitas ya, dan juga dari jadwal pemberian itu harus dibuat sedemikian rupa ya. Karena apa? Karena ya kita harus menentukan dari kandungan nutrisinya harus sesuai dengan laju pertumbuhan ikan ya. Jadi berapa persen protein yang harus dibutuhkan. Terus contoh kecilnya lagi dari kapan misalkan cacing ya diberikan, harus berhenti pada ukuran berapa, lalu harus disambung dengan pelet apa yang disesuaikan dengan bukaan mulutnya ya. Terus yang tidak kalah penting yaitu dari proses penyerapan ya. Nah, proses penyerapan ini biasanya kan dalam pakan terutama pelet itu mengandung komponen yang utamanya sih karbohidrat ya, protein dan juga serat. Nah, itu semua bisa dimaksimalkan dengan bantuan probiotik tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bibis pakannya sehingga bisa memaksimalkan penyerapan dalam usus ketika proses metabolisme ya, atau pencernaan makanan, maka ikan pun akan sehat dan juga pertumbuhannya akan normal. Nah, kebanyakan di kita ya kasus itu berhubungan dengan manajemen pakan dan manajemen air. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pemberian pakan tanpa melihat jadwal ataupun kalender yang tadi ya, maka akan terjadi overfeeding ya. Ketika overfeeding maka secara otomatis ikan akan bermasalah. Karena apa? Karena airnya sendiri menjadi terkontaminasi. Selain itu, manajemen pakan juga akan berpengaruh terhadap keseragaman pertumbuhan ikan dan juga nanti ke target ukuran yang kita harapkan. Misalkan dalam 1 minggu kita berharap naik 1 tingkat atau 1 ukuran ya. Dan keseragaman di sini nanti jumlah rata-rata yang bobot ataupun ukuran yang dicapai dalam setiap kita melakukan evaluasi, entah itu seminggu sekali ataupun yang lainnya.
Dan yang terakhir ya, manajemen perawatan ini masih masuk dalam sistem budidaya. Jadi selain tadi kita mengurusi air, mengurusi pakan ya, lalu dengan manajemen perawatan. Kenapa? Karena lele itu dikenal dengan sifat aslinya ya, sifat alaminya yaitu kanibal dan bisa termasuk juga omnivora. Meskipun lele berusus pendek ya, tapi ya mereka itu mau makan apa saja. Nah, ketika kita melakukan manajemen perawatan yang salah, maka akan mengakibatkan kanibalisme, dan ini biasanya cukup merugikan ya. Jadi kita harus mempunyai kalender atau jadwal ya dalam hal perawatan, yaitu salah satunya pensortiran. Jadi kita harus punya jadwal atau agenda untuk melakukan penyortiran berkala ya untuk bibit-bibit di kolam kita. Nah, sebetulnya ada satu lagi mengenai penyakit ya. Tapi kenapa di sini tidak kita masukkan atau tidak saya masukkan, karena penyakit ini tadi bisa ditarik kesimpulan ya. Penyakit ini bisa timbul seandainya dari kolam yang tidak standar, dari indukan yang emang tidak standar, dan dari perawatan atau sistem budidaya yang tidak standar. Jika itu semua kita disiplin ya, kita punya catatan-catatannya, kita punya jadwal-jadwalnya, itu insya Allah tidak akan terjadi penyakit yang fatal ya, seperti Aeromonas ataupun white spot dan lain-lain. Jadi seperti itu. Secara garis besar penyakit itu diakibatkan oleh human error ya, atau kesalahan dalam sistem kita. Nah, ketika Anda melakukan poin 1, poin 2, poin 3 dengan benar, maka bisa dikategorikan bahwa penyakit ini akan teredam ya, tidak akan muncul. Nah, seandainya ada kasus dengan manajemen seperti tadi, ikan itu akan menampakkan gejala sebelum terkena penyakit ya. Misalkan dari nafsu makannya kurang nih, tapi berhubung kita sudah mempunyai kalender tadi atau jadwal tadi, ketika kita ngasih makan ada keanehan, maka SOP kita dalam penanggulangannya itu akan tercipta dengan sendirinya. Misalkan ketika ikan nafsu makannya berkurang, otomatis kan kita akan berhenti dan tidak akan overfeeding, tidak akan kelebihan pakan. Nah, lalu langkah apa sih yang harus kita lakukan? Kita berupaya untuk membangkitkan imunitas dari ikan ya. Caranya seperti apa? Yaitu meriset kondisi air ke kondisi terbaik ya, dengan menerapkan atau menjalankan SOP sesuai dengan apa yang di PAM kita. Terus kita pulihkan dengan melakukan misalkan puasa 1 hari ya. Jadi jatuhnya di sini bukan pengobatan ya, tapi lebih ke pemulihan, seperti itu. Nah, kebanyakan yang terjadi ya, para petani kita biasanya memasukkan antibiotik atau obat-obatan kimia ya. Salah satu contoh yang paling sederhana biasanya dengan melakukan pergantian air total, dan itu sangat-sangat salah ya. Karena apa? Karena ketika kondisi ikan itu sedang tidak enak ya, tidak enak badan lah kalau di manusia, terus medianya kita ganti total, malah dia ada 2 kerja atau 2 beban. Jadi kondisinya yang tidak sehat, tidak fit, ditambah dengan dia harus beradaptasi dengan air, apalagi dengan memasukkan antibiotik, misalkan dengan Improlog atau obat-obatan yang lain lah ya yang bersifat kimiawi. Nah, itu malah akan memperparah sehingga akan timbul kematian massal. Jadi untuk amannya ya, untuk kondisi sekarang di mana iklim ya, cuaca ataupun suhu yang sering berubah-berubah, kita harus menciptakan ekosistem di dalam kolam kita. Nah, ekosistem itu seperti contohnya mungkin orang-orang tua kita dulu dengan cara memberikan pengapuran, memberikan istilah penaburan pupuk kandang dan lain sebagainya, dengan maksud yang tujuan ya sama, yaitu menciptakan ekosistem. Tapi
Untuk saat ini mungkin ada yang lebih sederhana ya, dengan cara kita memberikan probiotik yang sesuai untuk menunjang kebutuhan ikan ya di dalam kolam itu, entah itu untuk mengurai pakan sisa, mengurai kotoran, atau mengurai gas ya, racun yang diakibatkan dari proses budidaya kita. Mungkin bisa kita ambil contoh ya, di sungai-sungai ataupun di rawa-rawa atau di danau ya. Jarang sekali terlihat ikan yang sakit kecuali ada faktor eksternal, itu dengan tanda kutip ya, ulah manusia. Nah, karena apa? Karena di alam itu sudah tersedia sedemikian rupa ya, komplit benar-benar sampai dengan makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita secara langsung. Jadi ketika ada kotoran itu ada bakteri-bakteri dekomposer ya, pengurai, ataupun ada akar-akar tanaman yang bisa menyerap gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh ikan. Nah, di sana itu sudah tertata sistemnya, sangat sangat kompleks. Nah, kita seolah-olah punya prinsip ketika kita ingin berbudidaya, maka apa yang ada di alam itu harus kita ciptakan atau harus kita sediakan di dalam kolam kita sendiri dengan memasukkan probiotik yang berisi bakteri-bakteri yang sesuai kepada media kolam ya, atau airnya maupun terhadap pakannya. Kurang lebih seperti itu penjabaran tentang sistem budidaya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dari sistem pasar ya, atau pemasaran. Sistem pasar ini berkaitan erat dengan master plan bisnis Anda ya. Jadi ini sifatnya bertahap, jadi disesuaikan dengan pertumbuhan skala bisnis Anda. Misalkan begini, sekarang kita menjual seolah-olah single fighter ya, kita menjual sendiri, tapi nanti ketika sudah berkembang besar, nanti akan dikenal dengan sistem inti plasma, misalkan seperti itu, atau misalkan dengan sistem kemitraan yang lainnya. Di sini saya hanya akan bahas sekilas ya, karena ini perlu penjabaran lebih dalam lagi, jadi harus dalam video terpisah. Mungkin insya Allah ya, kita diberikan kesehatan, suatu saat nanti pasti akan saya kupas juga. Nah, untuk pemasaran untuk saat ini ya, yang paling gampang kita bedakan, jadi ada offline ya, ada online, itu bisa kita jalankan kedua-duanya. Adapun trik-triknya ya, yang pertama, satu, buat farm kita dikenal oleh orang lain, dimana untuk melakukan hal ini tentu saja ya, kita harus melakukan layout tempat kita supaya kelihatan rapi, nyaman ya. Terus kita buat seperti spanduk ya, seperti itu. Jadi minimal kan ketika ada orang lewat itu bisa melihat bahwa di tempat tersebut ada peternakan kita ya, ada farm kita. Lalu yang selanjutnya, coba jalin komunikasi dengan petani-petani ya, peternak-peternak di sekitar. Yang paling dekat aja dulu kita silaturahmi, terus nanti kita bikin data ya, kita petakan, terus kita juga nanti bisa tahu ya, mana yang main bibit, mana yang main pembesaran. Nah, di situ bisa nanti ya, setidaknya ya ada info tentang istilah orderan gitu, kita bisa saling kerjasama seperti itu udah saya coba ya, saya jalankan. Terus yang keduanya, setelah kita mengetahui jaringan petani yang ada di lokasi kita, lalu langkah selanjutnya, kalau ada ya, biasanya kan di tiap daerah ada dinas terkait yang memang turun langsung ke bawah, seperti namanya penyuluh ya, seperti halnya seperti itu. Biasanya ada info-info, ada pertemuan ya, ada forumnya segala macam.
coba jalin komunikasi dengan pemerintahan tersebut ya, dengan dinas terkait tersebut, entah melalui kelompok tani ataupun misalkan forum dari budidaya, biasanya di tiap daerah itu ada. Nah setelah itu baru kemungkinan kita mengenal lebih luas lagi ya, seandainya lebih luas lagi dalam artian ketika kita mempunyai barang bagus yang berkualitas, terus juga kita banyak silaturahmi dengan yang lain, maka ya mulut ke mulut akan saling, istilahnya saling memberi order seperti itu. Terus langkah selanjutnya coba menciptakan pasar. Nah kalau di tempat saya di sini banyak kios ya atau toko akuarium, nah dimana kita bisa kerjasama dengan mereka ya. Sistemnya nanti bisa dibicarakan seperti apa, cuman kalau saya biasanya per minggu itu ada pengiriman, meskipun jumlahnya nggak banyak, misalkan satu kios cuma 100 atau 200, tapi untuk lingkup daerah yang bisa dijangkau, daerah sini yang pakai motor lah ya, itu ada misalkan kurang lebih 10-15 kios. Nah itu mereka jadi istilah apa namanya, istilahnya menjadi showroom kita. Seandainya ada yang butuh dalam jumlah banyak, nanti tinggal di kontak gitu, terus saja berputar seperti itu. Lalu ada dua opsi ya di tukang akuarium itu. Yang pertama yang saya jalankan untuk bibit untuk budidaya, dan yang kedua itu saya menjual yang apkiran, yang sortiran ketiga keempat lah biasanya, yang udah kemungkinan jelek tidak bisa dibesarkan di petani pembesar. Nah itu digunakan untuk pakan predator seperti itu, boleh dicoba. Lalu untuk yang online ya, langkahnya itu yang paling mudah, kita buat akun ya khusus untuk usaha kita, atau misalkan orang mengenal akun itu, misalkan Anda tentang lele ya, Anda dikenal sebagai pembenih lele. Nah buat akun khusus, lalu bergabung dengan grup-grup budidaya. Jadi grup-grup ini kan ada yang skalanya mungkin daerah ya, ada yang skala nasional, ada yang skala internasional. Itu silakan diatur-atur mana yang istilah bisa kita masukin, lalu gabung di situ. Di samping itu kan kita punya akun sendiri, sering posting ya, sering beriklan misalkan. Terus juga nanti istilahnya membuat alamat untuk di Google Map. Itu kan banyak ya platform-platform ya, ada Google Business misalkan, ada di situ dicantumkan bahwa alamat kita tercantum, begitu ada yang mencari di online nanti bisa ditunjukkan ke alamat kita. Lalu setelah itu dijalani ya, kita minimal sudah bisa istilah barangnya itu udah ada yang bisa keluar. Ini kan yang tadi itu bener-bener awal-awal banget ya, pemula banget lah ceritanya. Nah setelah berkembang sedikit demi sedikit, orang-orang sudah mengenal kita. Di situ kan mulai ada istilah penambahan orderan lah. Kita juga bisa membangun kemitraan ataupun plasma ya. Jadi jangan berpikiran bahwa barang itu harus selalu dari kita ya. Ketika misalkan kita ada order, teman kita misalkan punya barang dan di kita kebetulan misalkan lagi kosong, kita saling berbagi gitu. Bisa saja Anda yang melakukan transaksinya jadi sebagai makelar lah ya ceritanya, meskipun ngambil misalkan berapa rupiah per ekornya, tapi setidaknya saling membantu dan nama kita pun semakin dikenal di dunia pembibitan lah, di dunia pembibitan lele ini. Setelah kita mengetahui orderan atau permintaan ya, pesanan dari bibit itu, baru kita bisa kalkulasi ya, berapa sih jumlah stok yang harus kita siapkan dengan orderan. Misalkan contoh seperti tadi ya, ke tukang akuarium, misalkan satu minggu 10 toko itu membutuhkan 2000 ya, berarti kan itu hanya untuk bibit stok mereka saja, belum orderan-orderan dadakan ataupun untuk yang kebutuhan pakan predatornya. Nah di situ baru kita kalkulasi butuh kolam berapa, butuh indukan berapa, terus dari jadwal juga nanti kan kita harus naikkan
per berapa hari atau per berapa minggu kita melakukan pemijahan ya. Nah, disitulah nanti akan keluar angka ya, akan keluar angka kebutuhan dari keseluruhan kolam, stok indukan, dan stok bibit yang harus kita cetak. Kunci utama dari main pembibitan ya atau pembenihan di lele ini sebetulnya yaitu tentang bagaimana sih kita bisa menciptakan peluang dalam hal konsumsi ya. Karena semakin banyak kebutuhan akan konsumsi yang keluar, itu maka semakin banyak pula bibit kita yang bisa terserap oleh pasar ya, oleh para mitra atau oleh para plasma kita sebagai petani pembesar. Mungkin akan saya bahas di lain waktu ya, karena di sini sesuai judul, jadi kita cukupkan bahasannya sampai di sini. Nanti insya Allah ya, semoga masih ada kesempatan, masih ada kesehatan ya, dan umur yang panjang, akan saya update terus. Mudah-mudahan bisa konsisten. Kita akan bahas secara lebih mendalam lagi, lebih detail lagi ya, ke item-item yang tadi dijabarkan secara garis besarnya saja. Semoga sedikit banyak bisa membantu ya, sedikit banyak bisa menjadi solusi bagi yang sekarang terkendala dalam hal pembibitan. Kebetulan saya ada project baru ya di satu tempat, itu kurang lebih dengan luas 4 hektar. Di situ akan diterapkan zero waste konsep untuk budidaya ya. Jadi kita ada pertanian, ada perikanan, juga ada peternakan, di mana saling menunjang. Dan juga kayak seperti sekarang ya, dari lele ini bisa jadi nanti ada produk-produk turunan yang bisa dihasilkan. Jadi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, atau misalkan video ini berkenan ya buat di share, silahkan di share, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain. Akhirul kalam, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian, dan juga mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sebesar-besarnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.